Apabila Anda seorang pengajar yang mestinya Anda mengajar anak di usia 12 tahun ke bawah, entah itu SD, entah itu di lingkup umum, kemasyarakatan, nah pasti Anda pernah mengalami atau Anda menghadapi sebuah masalah seperti apa? Seperti siswa sering berbicara, terus siswa suka mengganggu teman, ada juga siswa ini sering tidak mengumpulkan tugas, terus ada siswa juga yang tidak mau duduk tenang, dan ada siswa yang suka berjalan-jalan, ada siswa yang suka berkelahi sampai menangis, terus ada siswa lagi suka bermain saat pelajaran berlangsung. Nah, ini bagaimana tips mengatasi masalah-masalah ini? Saya Randy di sini akan mengulas tipsnya bagaimana cara menangani itu semua. Untuk masalah yang pertama itu masalah siswa ini suka berbicara dan suka mengganggu teman. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu bahwa kenapa kok siswa ini bisa seperti ini. Nah, biasanya siswa yang sering berbicara dan suka mengganggu teman, ini biasanya di rumahnya itu kurang perhatian dari orang tuanya misalnya, atau dari lingkungan sekitarnya. Maka pelampiasannya biasanya dilakukan di sekolahan. Dia suka berbicara, terus suka mengganggu teman, karena memang di rumahnya minim sekali perhatian. Terus biasanya siswa-siswa ini itu energinya berlebih, atau dia mempunyai sifat yang hiperaktif, hingga dia di sekolahan itu suka berbicara dengan teman-temannya, bahkan dia suka mengganggu temannya, atau enggak, masalah ini biasanya terjadi juga karena siswa itu bosan dengan pembelajarannya. Nah, kita setelah mengetahui apa masalahnya itu, ini sebenarnya ada dampaknya kalau siswa ini seperti ini dibiarkan saja. Biasanya siswa ini kalau dibiarkan saja seperti ini biasanya dicap nakal oleh teman-teman dan gurunya, dan juga dia menjadi seorang yang malu, atau dia menjadi seorang yang rendah diri karena sering ditegur. Tapi semua itu bisa kita tangani apabila kita bisa mengarahkan dia untuk menyalurkan energi ke hal-hal yang positif. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Cara mengatasi untuk siswa-siswa yang banyak berbicara dan suka mengganggu temannya, ini yang pertama ya, yaitu adalah Anda harus bisa memberikan perhatian saat mereka ini berperilaku baik ya. Contohnya misalnya dia habis melakukan sesuatu yang baik, kita harus kasih perhatian seperti, bagus ya, hari ini kamu bisa duduk rapi mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, itu dikasih pujian. Nah, dari akibat itu biasanya siswa ini merespon dia, oh seperti ini ya, dia merasakan suatu kenyamanan ketika dipuji seperti itu, hingga siswa itu tadi mencari hal tersebut seperti tadi, oh saya lebih baik duduk diam ya, maka saya akan lebih diperhatikan oleh guru. Terus cara mengatasinya lagi yaitu adalah libatkan dalam tugas kelas. Seperti apa? Seperti membantu guru, atau seperti nanti suruh membagikan buku misalnya, atau enggak suruh minta tolong hapuskan papan tulis dan sebagainya. Nah, ketika dia merasa terlibat di dalam sana, dia akan merasakan diperhatikan, karena masalah yang di awal tadi ini biasanya masalah yang siswa itu suka berbicara, suka mengganggu temannya, itu kan kurang perhatian ketika dia di rumahnya atau di lingkungan sekitarnya. Maka itu salah satu unjuk empati dari guru untuk biar agar tenaganya yang untuk berbicara dengan temannya itu tersalurkan. Terus cara mengatasi lagi untuk siswa yang suka berbicara dan mengganggu temannya, ini biasanya Anda harus bisa membuat metode belajar yang menarik seperti bermain kuis atau permainan. Ini supaya apa? Energi yang berlebihan siswa itu yang membuat dia selalu bertanya kepada lingkungan sekitar. Nah, ini Anda manfaatkan seperti adakan kuis atau tebak-tebakan. Siapa yang bisa menjawab? Nah, hal ini dapat mengalihkan hal-hal seperti dia ingin ngobrol sama temannya, atau dia lebih fokus kepada gurunya. Dan apabila tadi masalah-masalah misalnya ya, cara mengatasinya itu Anda masih sulit. Nah, ini maka cara yang terakhir adalah bicarakan secara pribadi untuk bagaimana Anda bisa memahami penyebab perilakunya seperti itu. Misalnya, kenapa sih kok ngajak ngomong gitu terus? Apakah nggak ada hal lain? Misalnya di rumah kan sudah sering ngomong atau enggak. Nah, itu untuk memahami. Guru ini untuk memahami bagaimana siswa ini sebenarnya kok suka ngomong atau suka ngobrol sama temennya pada saat waktu pembelajaran, dan suka mengganggu temannya lah, apalagi ya seperti itu. Nah, kita harus mendalami hal tersebut biar agar kita tahu cara mengatasinya. Dari yang pertama misalnya memberikan perhatian, atau enggak kita libatkan dalam tugas-tugas, kita membuat metode pembelajaran yang menarik. Nah, itu mana nanti yang lebih pas untuk siswa yang banyak berbicara dan suka mengganggu teman ini tadi.
Lalu masalah yang kedua, ini masalah siswa yang tidak suka mengumpulkan tugas atau tidak mau mengumpulkan tugas. Nah, ini kita harus pahami dulu, kenapa kok dia tidak mau mengumpulkan tugas. Biasanya ya, hasil identifikasi dari banyak-banyak faktor, yaitu adalah dia itu tidak paham materi atau tidak percaya diri. Nah, kalau misalnya kita kasih tugas seperti sekilas-sekilas, mungkin siswa ini tidak akan paham tugas tersebut, bahkan dia tidak meyakini hal itu penting, dan tidak percaya dirinya ketika dikasih tugas tuh biasanya ketika dikasih tugas ngerjakan sendiri. Ini dia berkeyakinan, alah saya ngerjakan tugas itu paling nilainya 0. Alah saya salah semua kalau mengerjakan ini. Dia lebih percaya pada pekerjaan temannya yang nantinya ketika mau mengumpulkan tugas itu di sekolahan. Maka dia mengerjakannya nanti di sekolahan ketika mau dikumpulkan saja. Bahkan dia maunya mengerjakan di sekolahan. Nah, ini masalahnya. Terus kenapa dia juga tidak mau mengerjakan di rumah tugas tersebut? Itu biasanya tidak ada dukungan dari orang tua atau dari keluarga ya yang berada di rumah. Nah, misalnya begini, di rumah itu ada tugas PR itu tidak pernah diingatkan sama orang tuanya. Itu dibiarkan saja. Nah, hal ini kurangnya perhatian dari rumah ini membuat siswa itu meremehkan tugas atau dia tidak mempunyai rasa tanggung jawab akan tugas itu. Dan juga masalahnya biasanya juga selain dua tadi, yaitu adalah kurang motivasi karena tugas terasa itu membosankan. Misalnya tugas itu adalah dia sudah merasakan tugas itu beban. Ini yang kita harus pahami masalah siswa ini, kenapa kok nggak mau mengumpulkan tugas. Lalu dampaknya apa kalau dia seperti ini terus? Dia itu akan selalu merasa gagal. Jika dia terus-menerus tidak mengumpulkan tugas, dia itu akan merasa gagal. Terus juga dampaknya, dia itu selalu merasa takut dimarahi guru. Ya misalnya, dia merasa tugas itu bukan karena tanggung jawabnya dia sebagai siswa, tapi dia selalu merasa dampaknya itu adalah takut dimarahi guru karena tugas itu. Dan dampaknya lagi, misalnya misalnya kita seorang guru, kita biarkan hal tersebut, maka siswa ini otomatis akan menjadi pemalas dan makin tidak peduli akan tugas-tugas yang diberikan di sekolahan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yang pertama yaitu adalah Anda harus bisa mendampingi siswa ya saat mengerjakan tugas. Terus pecah tugas yang misalnya besar ini menjadi tugas yang kecil. Misalnya siswa itu hampir tidak pernah mengerjakan tugas sama sekali. Nah, berarti ini ada faktor keluar dari 3 faktor yang awal tadi, misalnya dari kurangnya perhatian dari rumah, terus misalnya tidak paham dari tugasnya tadi, maka kita harus benar-benar mendampingi siswa ini. Terus misalnya siswa itu memang tidak ada yang mendampingi di rumah, tidak yang mengajari, kita pecah tugasnya akan tugas yang menjadi mudah untuk siswa yang sulit untuk mengerjakan tugas tadi. Jadi kita tidak bisa samaratakan untuk siswa-siswa yang mungkin pendampingan di rumahnya itu lebih baik. Lalu tips yang kedua yaitu apabila siswa yang sulit untuk mengerjakan tugas, yaitu Anda harus sering-sering berikan penghargaan ya, penghargaan sederhana aja penghargaannya, tidak usah yang berlebihan seperti Anda membelikan mainan yang harganya mahal. Nah, Anda bisa juga memberikan seperti pujian ya, oh selamat ya kamu bisa mengerjakan tugas ini jadi anak pintar nih besok, wah bagus ya untuk kerjaannya bagus loh, walaupun yang dikerjakan itu yang penting mengerjakan gitu ya, tapi itu adalah apresiasi buat siswa ini yang nantinya dia bisa mau mengerjakan tugasnya dan merasa tanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya. Terus tipsnya yang ketiga, kalau ada siswa tadi yang sulit untuk mengerjakan tugas tadi, jangan dimarahi di depan teman-temannya. Karena kalau kebiasaan dimarahi di depan teman-temannya itu biasanya dia semakin brutal atau semakin menjadi malu ya. Bahkan ada kalau kita sering memarahi di depannya, itu dia malah mengalami kelumpuhan dalam berbicara. Bukan kelumpuhan maksudnya tidak bisa ngomong, dia takut untuk berbicara, dia takut untuk bertanggung jawab. Nah, ini karena sering dimarahi di depan teman-temannya. Tapi kalau nggak dimarahi di depan teman-temannya, ini nggak bisa jadi contoh yang lain dong. Kadang kalau hal seperti itu, anak ini misalnya sering sekali tidak mengerjakan tugas, berkali-kali diulang tidak mengerjakan tugas. Nah, ini kita jadikan contoh tidak mau mengerjakan tugas. Nah, ini ada masalah terhadap anak ini. Bahkan yang bisa membuat jadi masalah itu malah gurunya. Karena ya sering dimarahi di depan teman-temannya. Maka yang lebih baik kalau ini memang sering setiap hari tidak mau mengerjakan tugas, ini bisa Anda ajak bicara ya, ajak bicara secara pribadi. Lalu tips yang terakhir, apabila tetap saja tidak bisa mengerjakan tugas, nah itu biasanya kan dari rumahnya ya. Jadi maka kita harus melibatkan orang tua ya, melibatkan orang tuanya untuk membantu. Kita telepon misalnya orang tuanya, Bu, ini ada tugas, anaknya tolong dibimbing.
Lalu ada masalah lagi, masalah siswa yang suka berdiri, tidak mau duduk tenang. Dia sukanya jalan-jalan, tidak bisa diam. Masalah ini bagaimana cara mengatasi? Sebelum kita mengetahui cara mengatasinya, kita cari tahu dulu. Kenapa kok masalah itu bisa terjadi? Rata-rata anak yang sulit untuk duduk diam, dia jalan terus ganggu temannya dan sebagainya, sulit untuk tenang. Itu biasanya dia itu energinya berlebih ya. Karena dia memang energinya berlebih, terus ketika berangkat sekolah itu kurang sekali aktivitas fisik, tenaganya sangat terkumpul lagi, maka dia suka berjalan terus tidak mau duduk berjalan. Nah, ini memang energinya berlebih, atau enggak dia mempunyai kesulitan untuk fokus. Seperti ini biasanya kita namakan ADHD. Karena apa? Dia itu mengalami gangguan untuk memperhatikan, untuk fokus. Nah, kita harus pahami dulu, anak ini mengalami ADHD apa tidak, atau enggak ini masalahnya siswa ini tidak paham akan aturan di kelas. Misalnya ada pelajaran tuh bagaimana dia harus tenang untuk memperhatikan agar teman-temannya ini tidak terganggu. Nah, ini mungkin dia itu kurang paham di situ. Nah, ini masalah-masalahnya yang biasa terjadi. Biasanya siswa itu tidak mau duduk untuk tenang untuk memperhatikan. Kalau kita biarkan saja, biasanya dampaknya apa? Dampaknya dia akan merasa malu ya, malu sekali kalau kita biarkan, atau enggak kita terlalu sering marahi terus, ini nggak bisa diam, dimarahi, dia akan merasa malu. Nah, ini dampaknya nanti ketika dia akan dewasa nanti. Terus kita biasanya ngecap ya, kalau anak-anak seperti ini dicap nakal, padahal itu sebenarnya tidak boleh, karena sebenarnya anak ini kelebihan energi atau enggak mengalami masalah-masalah yang lain, jadi tidak boleh mengecap anak ini nakal. Lalu tipsnya, cara mengatasinya bagaimana? Maka cara mengatasinya yang pertama yaitu kita harus bisa memberikan istirahat aktif. Maksudnya istirahat aktif itu bagaimana? Misalnya kita melakukan senam-senam kecil ya. Misalnya di tengah fokus-fokusnya pembelajaran dia itu tidak bisa diam, dia jalan terus dan tidak mau duduk, maka kita sebentar dulu kita lakukan ice breaking gitu ya, atau kita lakukan senam-senam kecil yang mana senam-senam itu nanti membuat dia itu akan tenaganya itu tidak terbuang dalam hal untuk mengganggu temannya, tapi untuk hal yang positif. Terus cara mengatasinya lagi yang kedua, anaknya itu taruh di depan gurunya ya, biar nanti guru ini lebih bisa menanggapi atau bisa merespon apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Misalnya dia memang suka melakukan aktivitas yang mana itu kita bisa terlibatkan dalam aktivitas, misalnya dia berjalan, hapuskan papan tulis. Nah, kita kan tempatkan di depan tadi ya. Dan juga siswa ini merasa dia lebih dekat dan lebih dipantau gitu, lebih mendapatkan perhatian karena duduknya di depan tadi. Terus tips yang ketiga yaitu kita bisa memberikan tanggung jawab ya, seperti kita suruh membagikan buku, kita suruh nyapu, kita suruh hapus papan tulis. Tapi jangan kesannya itu ketika memberikan tanggung jawab itu seperti kita menghukum, jangan seperti itu. Tapi tak tolong gitu ya. Terus apabila masalah tersebut tadi sulit untuk diatasi dengan tips-tips tadi itu sudah dijalankan tapi masih gagal. Nah, ini pentingnya kita mendiskusikan dengan orang tua. Dan kalau memang orang tua sudah tidak sanggup, maka salah satunya adalah konsultasikan dengan psikologi anak ya, psikolog anak ya. Lalu ada masalah lagi, misalnya siswa ini suka sekali berkelahi di kelas atau suka menangis, suka marah di kelas. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu sebenarnya kenapa anak ini kok suka marah, suka menangis, suka berkelahi. Nah, ini kenapa? Nah, biasanya anak ini mengalami dia itu belum bisa mengelola emosi ya, atau dia itu belum bisa membedakan, belum bisa menyelesaikan konflik. Tapi memang anak-anak itu rata-rata yang masih kecil itu dia belum bisa menyelesaikan masalah atau konflik. Jika ada konflik itu bisa sampai bertengkar, biasanya seperti itu. Terus ada lagi masalahnya, itu biasanya anak itu sensitifnya tinggi atau gampang tersinggung dan mudah tersinggung. Dan juga biasanya juga masalahnya ini anak ini sering diperlakukan tidak adil ya, entah itu di rumah, entah itu di manapun, itu sering diperlakukan tidak adil. Lalu dampaknya anak ini biasanya dia itu selalu di dalam perasaan. Kalau kita biarkan ya, kita tidak atasi, dia tuh sebenarnya
di dalam hatinya anak ini selalu merasa dia itu tidak aman ya, tidak aman ketika di kelas itu dia selalu merasa tidak aman. Terus lagi biasanya anak ini dia merasakan dia itu rendah ya, karena sering ada konflik dan sebagainya, dia tuh akan merasakan rendah diri atau dia merasa saya itu memang anaknya suka marah dan dia merasa dia merasa wah saya tuh lebih jelek dari yang lain, intinya seperti itu. Lalu bagaimana mengatasinya? Nah, cara mengatasinya yang pertama yaitu bisa Anda tenangkan dulu siswa. Misalnya sedang marah dan sebagainya, kita harus bisa tenangkan dulu. Atau enggak siswa ini sedang menangis, nah kita bisa tenangkan dulu. Terus kita bisa ajak bicara secara lembut pelan, jangan kita malah bentak dan sebagainya. Nah, itu akan membuat dia semakin mempunyai inspirasi dari gurunya. Oh begini ya marah ya, ternyata yang lebih luar biasa. Nah, kita ajak ngomong secara lembut. Terus tipsnya lagi untuk anak-anak yang suka konflik dan suka menangis, suka ricuh dan sebagainya, ini kita biasanya melakukan mediasi konflik atau kita biarkan kedua pihak, misalnya yang sedang anak-anak ini ya, dua anak ini yang misalnya suka konflik, suka berkelahi, dia biar aja untuk ceritakan masalahnya sebenarnya apa sih, ceritakan masalahnya. Nah, terus kita beri masukan di situ, alah masalah yang sepele. Nah, ini nanti anak ini akan belajar, dia bisa menyelesaikan konflik itu. Dia akan belajar, oh ternyata masalah ini dapat diselesaikan seperti ini. Jangan malah kita memperburuk ya, langsung kita hukum dan sebagainya, tidak ada titik temunya. Biasanya kita yang bagus itu ceritakan dulu masalah ini, kenapa kok ngambil gini, ya, anak ngambil ini ya bisa dikembalikan gitu, minta maaf dan sebagainya. Nah, ini akan memberikan anak itu pembelajaran ya, dia bagaimana ada konflik dia bisa menyelesaikannya. Terus tipsnya lagi bisa Anda ajarkan nilai sosial ya, seperti coba kamu jangan marah-marah, kamu bisa menghargai dan menghormati anak tersebut, misalnya seperti itu ya. Coba kamu hormati temanmu, misalnya seperti itu. Nah, itu ketika kita sering ajari, ini loh hargai loh temanmu, jangan marah-marah terus, jangan nangis. Nah, kita sering berikan hal tersebut, maka walaupun di saat itu siswa itu tidak langsung memahami, tapi kalau kita lakukan dengan berulang, maka dia lama-lama akan paham dengan hal tersebut, bisa berubah lah. Memang kalau kita misalnya melakukan tips-tips ini tidak bisa langsung, memang bertahap, walaupun naiknya sedikit atau perubahan itu sedikit, tapi kan ada proses itu walaupun satu tingkat, yang penting ada nilai plusnya, nggak langsung berubah secara drastis gitu, sulit itu untuk seperti itu. Terus apabila siswa tadi itu misalnya konfliknya secara terus-terus, kelahi antara dua siswa itu, kelahi terus dua itu, mesti dua anak itu, maka kita harus malah dekatkan dua siswa itu, jangan malah kita buat dia itu malah bercerai-berai ya, saling musuhan, dan kita sebagai guru itu malah kita dekatkan, kita pantau ketika dia berhubungan dekat atau enggak, kita dudukkan samping-sampingan. Nah, itu agar apa? Agar dia nanti namanya anak kecil itu biasanya emosinya sekilas-sekilas, dan itu ketika dia didudukkan bersampingan tuh biasanya dia mesti ngobrol, dan ngobrol, nah itu kita pantau. Yang lebih baik lagi kalau dua anak yang sering berkonflik ini kita dudukkan di depan misalnya seperti itu. Nah, itu akan lebih mudah kita memantaunya. Terus ada masalah lagi, apabila masalahnya itu siswa ini suka mainan ya ketika saat belajar di kelas. Saat pembelajaran kita misalnya menjelaskan seorang guru, itu siswa ini sering sekali misalnya bermain. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Jangan asal menyalahkan ya anak ini ya, misalnya dia itu nakal dan sebagainya, jangan ya. Tapi kenapa sih anak ini bisa seperti itu? Nah, biasanya anak ini bosan ya dengan pembelajaran. Nah, ini masalahnya dia. Terus dia itu juga biasanya dia itu punya energi berlebihan sama seperti yang tadi. Terus dia itu juga belum mengetahui pentingnya pembelajaran atau pentingnya belajar itu seperti apa. Nah, ini banyak-banyak kasusnya, yaitu adalah dia belum paham belajar itu untuk apa, pentingnya untuk apa, yang penting bermain lah seperti ini. Padahal hal itu yang kita lakukan sebagai guru SD selain memahamkan materi, yang paling penting yaitu adalah memahamkan bahwa siswa ini sedang belajar. Nah, itu yang kita pahamkan. Lalu bagaimana cara mengatasinya untuk siswa tadi suka bermain di ketika pembelajaran? Biasanya yang cara pertama yaitu mengatasinya, kita bisa menggunakan metode belajar aktif. Seperti apa? Kita lakukan permainan ya, permainan edukatif, karena dia siswa-siswa ini malah suka bermain. Siswa ini yang suka bermain ini, kalau kita jadikan pembelajaran itu sebagai permainan edukatif, permainan yang
yang di dalamnya itu ada pembelajarannya, maka itu akan membuat anak ini lebih fokus. Tidak malah bermain, tapi dia juga belajar. Jadi kita kombinasikan ya. Terus cara yang kedua, kita bisa sampaikan ya aturan kelas dengan jelas dan sederhana. Karena biasanya siswa-siswa yang suka bermain itu biasanya dia tidak memahami aturan kelas jelas sederhana, atau enggak bisa kita lakukan, kita tempelkan tulisan jangan bermain saat pembelajaran, saat guru menjelaskan, itu kita tempelkan misalnya di samping papan tulis dan sebagian besar. Nah itu ketika siswa itu bisanya membaca atau enggak kita bacakan, nah siswa ini akan secara tidak langsung dia membaca atau enggak dia diulang-ulang terus oleh gurunya yang membacakan. Siswa ini ketika guru menjelaskan, tolong dengarkanlah guru menjelaskan, misalnya seperti itu. Terus ada lagi, ini tips yang bisa Anda lakukan juga, yaitu adalah Anda membuat variasi ya kegiatan pembelajaran. Seperti apa? Seperti Anda buat cerita, atau Anda bisa membuat kuis yang mana ini nanti yang membuat siswa ini teralihkan untuk bermain, tapi dia lebih fokus untuk mendengarkan cerita, atau enggak dia lebih fokus untuk menjawab kuis, misalnya seperti itu. Lalu tips lagi untuk siswa yang suka bermain ini, apabila sulit, ini bisa Anda berikan tugas pendek ya, agak tugas-tugas pendek saja, bukan tugas-tugas yang sifatnya lama mengerjakan panjang, enggak, tugas-tugas pendek saja untuk menjawab soal pendek gitu aja. Agar apa? Agar siswa ini yang bermain ini dia mempunyai kesibukan dan dia tidak cepat bosan. Intinya, ketika kita menjadi guru itu ada 3 sebenarnya, yaitu apa yang harus bisa Anda lakukan sebagai guru ketika ada siswa-siswa seperti itu. Yang Anda harus kedepankan yaitu adalah, pertama adalah kesabaran. Nah, yang kedua adalah empati, dan yang ketiga adalah kreativitas. Kalau Anda sudah menggunakan 3 senjata ini, Anda bisa mengatasi siswa berbagai macam siswa ya, entah itu siswa yang nakal, entah itu siswa yang suka sekali berkelahi, entah itu siswa yang tidak mau mengerjakan tugas. Nah, dengan modal 3 ini, kesabaran, ada juga empati atau pendekatannya bagus dengan siswa, dan Anda juga kreatif mengelola kelas, misalnya pembelajaran di kelas. Nah, dengan 3 ini pasti selesai itu masalahnya untuk siswa yang sulit diatur tadi misalnya ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Apabila masih ada yang dibingungkan atau ada masalah-masalah di kelas, bisa Anda tulis di kolom komen. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.